Setia, gratifikasi adalah pintu masuk menuju perilaku korupsi. Dalam rangka perwujudan pemerintahan yang bersih, jujur, dan transparan, maka sudah seharusnya budaya pemberian yang bersifat gratifikasi dikendalikan dan dihentikan. Khusus dalam pemerintahan, pengendalian gratifikasi ini sangat penting dan harus didukung oleh seluruh komponen, baik internal maupun eksternal pemerintah daerah. Nah, teman setia, terkait pengendalian gratifikasi di Kota Salatiga, mari ikuti dialog interaktif bersama Inspektorat Daerah Kota Salatiga dengan tema Kebijakan Pengendalian Gratifikasi Pemkot Salatiga. Dan sudah hadir narasumber kita pagi ini, ada Bapak Jamil SE, Admin Gol UPG Kota Salatiga atau penyuluh anti korupsi. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Gita. Bagaimana kabarnya pagi ini? Sehat. Sehat ya Pak ya? Semangat selalu Pak ya? Semangat selalu. Oke, baik. Ini Pak Jamil baru pertama kali nih dialog di Radio Suara Salatiga. Iya, betul. Baru pertama kali ya. Gimana nih Pak perasaannya Pak? Perasaannya deg-degan juga. Deg-degan ya. Iya. Oke, dan kita live juga ini Pak lewat fanpage-nya Radio Suara Salatiga Bapak. Iya, gitu, Oke. iya. Baik, nah buat teman setia yang ingin bertanya seputar topik dialog ya, silakan Anda bisa bergabung lewat teleponnya di 0298323310, WA SMS-nya di 081904880999, atau bisa menyimak live fanpage-nya Radio Suara Salatiga. Baik Bapak, kita mulai saja ya Pak ya dialog kita pagi ini dengan tema kebijakan pengendalian gratifikasi Pemkot Salatiga. Nah, ini Bapak terkait dengan kebijakan pengendalian gratifikasi Pemkot Salatiga. Mengapa ini perlu dibuat kebijakan ini Bapak? Apa latar belakang dibuatnya kebijakan pengendalian gratifikasi ini Pak? Monggo silakan. Baik Mbak Gita, jadi selamat pagi teman Suara Salatiga yang berbahagia. Salam sehat selalu dan terimalah salam dari kami, salam anti korupsi, salam stop gratifikasi. Wow. Itu salam khas kami. Salam anti korupsi Dan salam anti gratifikasi. Oh, salam anti stop gratifikasi. Gratifikasi. Ya, itu untuk Oke. penyemangat kita. Baik. Jadi untuk latar belakang kenapa harus ada pengendalian gratifikasi di lingkup pemerintahan, khususnya di pemerintah Kota Salatiga ini, ada 4 hal. Yang pertama adalah karena pemerintah Kota Salatiga ini dalam menjalankan tugas dan fungsinya ini tidak terlepas dari adanya interaksi dengan banyak pihak, baik itu internal maupun eksternal. Oke. Nah, di dalam hubungan kerja ini tentunya ada atau hal-hal yang tidak terhindarkan dalam sehari-hari itu adanya pemberi gratifikasi sebagai semacam ucapan terima kasih untuk membangun tali silaturahim antara masyarakat umum mungkin dengan penyelenggara negara itu sendiri atau pemangku kebijakan dan untuk menjalin kerjasama yang baik di kemudian hari. Kemudian yang ketiga, dari kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh KPK itu bermula dari adanya gratifikasi yang di sana nanti akan dianggap ilegal, itu menjadi suatu yang tidak diperbolehkan. Kemudian yang keempat adalah tujuan utamanya nanti adalah untuk mewujudkan good governance dan clean government di pemerintah Kota Salatiga menjadi pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu latar belakang kenapa perlu adanya gratifikasi di Kota Salatiga, Mbak. Baik. Nah, ini kan ada survei penilaian integritas untuk tahun 2021 ini Pak Jamil ya. Nah, bagaimana nih nilai dari Kota Salatiga sendiri Bapak dari survei itu? Baik, jadi di tahun 2021 kemarin atas inisiatif dari KPK itu seluruh pemerintah daerah dan lembaga di seluruh Indonesia itu mengikuti survei penilaian integritas yang difasilitasi oleh KPK. Jadi kami di daerah itu hanya menyiapkan data responden. Itu hampir selama 3 bulan dilaksanakan. Nah, hasilnya adalah nilai kita itu 73,4. 73,4. Dan perlu kita ketahui bahwa nilai ini nilai dalam posisi rentan. Jadi rentan adanya perilaku koruptif. Karena nilai rentan ini
kita masih di posisi warna kuning. Jadi seperti background kita warna kuning itu termasuk rentan, jadi termasuk tanda bahaya. Kemudian level di atasnya itu waspada. Kalau di atasnya lagi itu sudah aman. Gitu. Nah, dengan kondisi seperti ini, inilah pentingnya kami dari Inspektorat Daerah itu melakukan sosialisasi tentang pengenalan budaya-budaya anti korupsi, budaya anti gratifikasi, karena bagaimanapun juga itu akan mempengaruhi dengan performa ataupun nilai di pemerintah Kota Salatiga. Jadi ini PR kita bersama, terutama kami di Inspektorat selaku lembaga pengawasan untuk bagaimana memberikan warning kepada teman-teman di perangkat daerah untuk selalu berbuat yang baik sesuai dengan regulasi yang berlaku. Oke, untuk survei penilaian integritas ini, apakah setiap tahun diadakan begitu Bapak? Iya, setiap tahun. Dan setiap tahun. Tahun ini ada lagi, kami baru proses penyiapan untuk data responden. Jadi data responden itu ada 3 kelompok besar. Yang pertama internal. Internal itu adalah dari para pegawai negeri di lingkup pemerintah Kota Salatiga. Dengan catatan mereka minimal sudah 1 tahun di tempat kerjanya masing-masing. Itu sudah kita daftarkan. Kemudian yang eksternal itu adalah penerima layanan. Jadi misalkan ada lembaga pelayanan publik, perangkat daerah di Kota Salatiga yang memberikan pelayanan perizinan, itu kita minta data mereka yang minta perizinan tersebut, lengkap jenis perizinannya apa, kapan diambil, kapan difasilitasi, dan nomor WA yang aktif untuk nanti menerima kuesionernya. Kemudian yang kelompok ketiga ini adalah expert, ini adalah tenaga ahli, pihak-pihak yang bekerja sama dengan pemerintah Kota Salatiga, kemudian dari lembaga perguruan tinggi akademisi, dari advokat, dari kadin, kemudian juga dari pihak-pihak aparat penegak hukum lainnya seperti kejaksaan, pengadilan negeri, dan juga dari kepolisian. Itu nanti kita sampaikan ke sana. Mereka akan diberikan kuesioner dan mereka jawab. Dan nanti hasilnya adalah seperti yang tadi saya sampaikan, tahun 2001 muncul angka 73,4 tersebut. Mudah-mudahan untuk tahun 2022 hasilnya lebih baik ya Pak ya? Harapan kita seperti itu. Kita masuk yang posisi di atasnya lah, sudah tidak rentan lagi tapi sudah mulai masuk posisi ke arah keaman. Itu harapan kita seperti itu. Gitu ya. Baik, nah ini tadi seperti di prolog saya kan gratifikasi masuk dalam kategori korupsi Pak ya? Nah itu sebenarnya kalau korupsi sendiri apa Pak artinya Pak? Jadi korupsi itu kan kalau kita pakai istilah dari akar bahasanya kan dari bahasa Yunani. Korupsio yang berarti perbuatan tidak baik atau busuk. Nah, dari arti kata itu kan sudah menunjukkan bahwa perbuatan koruptif itu sesuatu yang tidak baik karena itu busuk. Busuk itu. Kalau kita mengacu di Undang-Undang 31 tahun 99, Junto 20 tahun 2021, itu korupsi itu sudah diberikan pengertian secara baku, yaitu tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, perseorangan atau korporasi yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan dan perekonomian negara yang dari segi material perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat. Jadi poin pokoknya adalah merugikan keuangan negara atau daerah dan merugikan kepentingan masyarakat. Itu berlaku koruptif. Nah, apa dasar hukum nih Pak dari korupsi sendiri Bapak? Jadi dasar hukumnya adalah Undang-Undang 31 tahun 1999, Junto diperbarui itu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Itu sudah diatur di sana, termasuk nanti ada jenis-jenis korupsi apa saja yang dulu itu ada 30 jenis, itu dirangkum menjadi 7 jenis korupsi. Jadi supaya tidak bingung juga ya terlalu banyak. Kan terlalu banyak dan terlalu hampir sama juga pengertiannya. Baik. Oke, nah sebenarnya kita sering banget ya mendengar berita-berita ada korupsi. Nah itu sebenarnya penyebabnya apa sih Pak korupsi itu? Dari beberapa ilmuwan itu ada beberapa teori ya. Ada teori yang disampaikan oleh para pakar, Pak ahli itu tentang hal-hal yang menyebabkan seorang itu melakukan korupsi atau perilaku koruptif. Sebagai contoh ini teori GON, jadi dari Jack Bologna, ini ada 4 faktor penyebab. Yang pertama itu serakah atau greed. Jadi ketika orang itu serakah, mereka akan berperilaku tidak baik karena sifatnya sudah serakah. Menginginkan lebih. Iya, sebenarnya sudah ada. Tapi kok merasa kurang kan serakah itu. Kemudian juga karena ada peluang, opportunity. Jadi ketika kita ada peluang
untuk melakukan suatu perbuatan tercela, koruptif itu menyebabkan. Dan ini biasanya orang-orang yang memiliki posisi tertentu yang dia punya kekuatan power untuk melakukan perbuatan koruptif tersebut. Kemudian adalah tekanan ekonomi atau needs. Jadi tekanan ekonomi ini karena memang betul-betul membutuhkan dan dia punya kesempatan untuk berbuat itu untuk mencukupi kebutuhannya. Dan ini juga kembali ke perilaku serakah tadi. Kalau dia tidak memiliki sifat serakah, saya kira tekanan ekonomi ini tidak akan ada, karena mungkin dia ingin gaya hidupnya lebih baik, mungkin besar pasak daripada tiang begitu ya Pak ya. Biar dilihat orang itu kok wah hebat, gitu. Kemudian adalah exposure atau ingin pamer tadi. Jadi ingin pamer, wah saya tuh seorang pejabat penyelenggara negara, biar dipandang gagah di masyarakat kan saya harus punya ini itu lah. Padahal gaji saya itu nggak cukup untuk beli itu, akhirnya melakukan perbuatan-perbuatan tidak baik seperti itu. Itu salah satu penyebab dari perilaku koruptif. Salah satunya seperti itu. Ada banyak teori, ada hampir sama itu. Iya, baik. Tadi Bapak sempat menyebutkan bahwa ada banyak jenis dari korupsi, tapi dirangkum menjadi 7 ya Pak ya. 7 jenis korupsi itu apa saja ini Pak? Jadi dari kurang lebih 30 jenis korupsi yang diatur di Undang-Undang tahun 99 itu, nomor 31 99 itu, diringkas menjadi 7 saja. 7, ya. Yang pertama itu merugikan keuangan negara. Jadi perilaku yang merugikan keuangan negara itu termasuk perilaku koruptif. Kemudian adanya suap menyuap. Suap menyuap itu bisa dilakukan oleh penguasa, juga bisa dilakukan oleh masyarakat biasa. Kemudian penggelapan dalam jabatan, kemudian pemerasan atau pungli, kemudian perbuatan curang, benturan kepentingan. Ini khususnya dalam pengadaan barang dan jasa di lelang-lelang proyek-proyek PBJ itu, dan di antara adalah gratifikasi. Gratifikasi itu masuk 7 jenis korupsi. Iya. Nah ini tadi dikatakan bahwa gratifikasi itu adalah pemberian Bapak ya. Nah mengapa ini gratifikasi itu bisa masuk dalam kategori tindak pidana korupsi Pak? Jadi kenapa kok gratifikasi itu masuk dalam ranah korupsi? Padahal kan gratifikasi itu kan sebenarnya tidak merugikan orang lain. Kita nggak minta, mau diberi begitu ya. Diberi seorang memberi sesuatu, baik itu dalam bentuk uang, barang, atau yang lainnya, itu kan kita tidak minta, tidak maksa, tidak melakukan pemerasan dan sebagainya. Nah, tetapi kenapa ini masuk jadi korupsi? Karena dia akan menimbulkan sikap pengemis. Jadi kalau orang Jawa itu akhirnya menjaga ke. Ini biasanya si A ini kalau lebaran ngasih angpo, kok ini kok nggak ngasih gitu. Jadi kan ada jiwa-jiwa yang terlalu berharap untuk mendapatkan itu. Jadi mentalnya mental pengemis, kami katakan demikian. Kemudian secara tidak langsung ini menumbuhkan sikap tidak puas terhadap diri sendiri dan perilaku hedonis. Karena dengan mendapatkan sesuatu itu kan dia akan gaya hidupnya mungkin berubah gitu, sesuai dengan yang dia inginkan. Kemudian menghalalkan segala cara. Jadi perilaku penerima gratifikasi ini kenapa bisa demikian? Dia ingin memuaskan diri sendiri atau orang lain, dan biasanya itu berlawanan dengan jabatannya, tugas jabatannya. Itu kenapa sekali lagi gratifikasi menjadi salah satu dari 7 jenis korupsi yang ada di Indonesia. Baik. Nah Bapak, kita sering mendengar ada kata suap, kemudian pungli, kemudian gratifikasi ini. Nah ini sebenarnya kalau secara umum orang beranggapan hampir sama ya Pak ya, suap, menyuap, gitu kan berarti memberi begitu Pak. Nah ini sebenarnya apa perbedaan antara suap, kemudian pungli, dan gratifikasi sendiri Bapak? Baik Mbak Gita, jadi ada perbedaan mendasar antara suap, pungli, dan gratifikasi. Jadi suap itu terjadi deal. Jadi antara pemberi dan penerima itu saling terjadi kesepakatan. Berarti karena artinya ada pembicaraan sebelumnya. Ada pembicaraan. Karena kalau suap itu ada sesuatu yang ingin dituju. Ada ke depan yang dituju. Misalkan saya ingin bahwa di suatu wilayah nanti itu di sana saya punya konsep untuk saya bangun perumahan. Tapi lahannya masih lahan hijau, pertanian. Bagaimana saya mempengaruhi kebijakan dari pemangku kepentingan. Nah, nanti karena saya sudah sering berkomunikasi, kemudian deal, akhirnya kan pemangku kebijakan akan terpengaruh. Gak enak juga gitu. Mereka sudah saling baik dan saling memberi dan sebagainya itu. Jadi intinya kalau suap itu ada deal-deal kesepakatan antara pemberi dan
penerima untuk mempengaruhi kebijakan di kemudian hari. Itu kalau pemerasan atau pungli itu dilakukan oleh seseorang yang memiliki kewenangan kepada masyarakat. Jadi yang aktif itu adalah yang minta minta. Jadi kita meminta sesuatu kepada masyarakat. Dan ini memaksa kalau mungkin memaksa, agak sifatnya memaksa dan ini menekan kepada yang akan memberi tadi. Jadi yang memberi tadi karena terpaksa, karena saya diperas untuk membayar sekian agar masalah saya selesai. Misalnya seperti itu pelaku pemerasan atau pungutan liar. Kemudian kalau gratifikasi itu yang aktif adalah yang memberi. Nah, yang menerima bahkan itu kan mungkin tidak minta ya. Tidak minta dan kadang tidak tahu. Banyak kasus yang kami tangani itu ada beberapa laporan yang masuk ke kami. Ini yang memberi siapa Pak? Saya nggak tahu karena yang terima pembantu rumah tangga gitu. Pokoknya ada titipan dari seorang terima, ya udah. Berarti nanti laporan kami pemberinya saya kosongi, tidak diketahui seperti itu. Nah, gratifikasi ini sifatnya adalah pemberian sesuatu untuk menjaga silaturahmi, hubungan baik kepada seorang yang kemungkinan dia punya kepentingan di jabatannya atau punya kewenangan yang lebih di sana gitu. Tetapi nanti di kemudian hari akan bersifat ini ijon, dalam arti penerima akan merasa berutang budi. Oh ternyata si Ato yang kemarin tuh anaknya melamar pekerjaan di sini, sudah memberi akan ini terjadi nggak enak. kepentingan, kan nggak enak seperti itu. Nah, itu perbedaan antara suap, pungli dan gratifikasi. Tapi sama-sama ya Pak ya, ini masuk dalam korupsi tadi. Tidak benar korupsi. Nah, ini sebenarnya apa nih Pak? Ancaman hukuman bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi ini Bapak. Jadi ketika kita menerima gratifikasi, itu yang dianggap ilegal dan tidak dilaporkan ke KPK selama kurang lebih 3 bulan sejak diterima itu, maka dia akan mendapat ancaman pidana seumur hidup atau denda paling sedikit itu 200 juta dan paling tinggi adalah 1 miliar. Tergantung dari berapa memberinya itu. Cuman untuk kasus-kasus yang kecil-kecil ya kemungkinan tidak akan sampai ke situ gitu. Cuman etikanya saja seperti itu. Tapi kecil-kecil pun kalau tidak segera dikendalikan tadi ya Pak ya. Karena prinsip gratifikasi kan tidak memandang besar kecilnya, tetapi makna di balik pemberian itu seperti apa gitu. Intinya seperti itu. Baik. Ya. Nah ini Bapak, kalau tadi dikatakan ada suap tadi ya Pak ya. Nah apa unsur pasal gratifikasi yang dianggap suap ini Bapak? Jadi ketika gratifikasi itu dianggap suap atau gratifikasi ilegal, itu yang pertama adalah penerimanya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Penyelenggara negara ini adalah pejabat di pemangku kepentingan di eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Jadi kalau di Kota Selatga ini berarti ada unsur kepala daerah, kemudian wakil rakyat, kemudian aparat penegak hukum. Nah, itu kan unsur 3 trias politika itu. Kemudian berhubungan dengan jabatannya. Jadi perlu kita pahami bahwa pemberian itu pasti ada hubungannya dengan jabatannya. Analoginya, ketika sudah tidak menjabat atau belum menjabat di suatu jabatan itu, apakah mereka menerima itu gitu. Benar. Nah, itu kalau dulu-dulunya memang menerima ada, itu memang bukan gratifikasi. Tapi kalau itu terkait dengan jabatan, ya itu gratifikasi ilegal. Kemudian tidak melaporkan ke KPK dalam waktu 30 hari sejak diterimanya barang gratifikasi tersebut. Itu termasuk gratifikasi 30 hari ya Pak ya? Ya, 30 hari. Maksimal 30 hari. Kalau lebih itu nanti sudah masuk di ranah pidana tadi. Boleh gitu. Itu Mbak Gita. Baik, Nah tadi Bapak sempat menyebutkan ya, untuk penerimanya itu dari penyelenggara negara ataupun pegawai negeri. Nah ini subjek penerima untuk penyelenggara negara itu meliputi apa saja nih Bapak? Jadi tadi sudah saya singgung ya sedikit ya Pak ya. Ada 2 objek, pegawai negeri dan penyelenggara negara. Kalau penyelenggara negara itu kan pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif. Eksekutif itu kan pelaksana kebijakan seperti kepala daerah dan anak buahnya itu, bawahnya itu.
kemudian fungsi legislatif itu di DPR. Jadi fungsi legislatif itu, kemudian yudikatif adalah penegak hukum, dan pejabat lain yang mempunyai fungsi dan tugas pokok berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Saya ketentuan berkaitan yang berlaku seperti kepala badan, lembaga dan sebagainya yang instansi vertikal pusat itu termasuk penyelenggara negara. Kemudian kalau pegawai negeri itu adalah pegawai negeri seperti saya ini, sesuai undang-undang pegawai negeri itu adalah pegawai negeri. Jadi seorang yang diangkat sebagai aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil yang diberikan gaji ataupun upah dari APBD atau APBN. Kemudian pegawai negeri seperti yang disebut dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, itu yang bersama dengan yang Undang-Undang Pegawai Negeri Sipil. Kemudian orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah. Nah, ini yang perlu kita sampaikan ke masyarakat umum dan juga teman-teman dari Pegawai Negeri Kota Salatiga. Jadi kan di kota ini kan ada pegawai negeri sipil, ada tenaga harian lepas, ada tenaga kontrak. Nah, tiga-tiga ini termasuk masuk dalam pegawai negeri gitu. Karena tenaga kontrak TL itu kan menerima upah atau gaji dari APBD. Ini termasuk yang kelompok subjek penerima ini. Kemudian orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang menerima bantuan keuangan dari negara atau daerah. Jadi ketika ada BUMD, itu juga ada uang dari Pemda, uang dari APBD, itu juga termasuk kelompok subjek ini. Kemudian juga orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang menggunakan modal fasilitas dari negara atau masyarakat. Itu dari kelompok-kelompok BUMN, kemudian perusahaan, persero yang terkaitan dengan APBN atau APBD. Itu subjek penerima gratifikasi, Mbak. Baik, Bapak. Wow, semakin kita tahu juga ya. Ternyata itu dibedakan ya, Pak ya, untuk penyelenggaraan. Ada kelompoknya sendiri ya, Pak ya. Mana narasumber kita Bapak Jamil SE, admin Gol UPG Kota Salatiga atau penyuluh anti korupsi. Baik, dan buat teman setia yang ingin bertanya seputar materi dialog, masih ditunggu ya, bisa bergabung lewat WA SMS di 081 904 880 999 atau bisa bergabung lewat telepon di 0298323310 atau bisa juga menyimak live fanpage-nya Radio Suara Salatiga. Baik Pak Jamil, kita lanjut kembali ya dialog kita. Tema kita adalah kebijakan pengendalian gratifikasi. Ini maksudnya apa nih Pak? Jadi program ini dilaksanakan atau diambil dalam rangka mewujudkan perubahan yang luar biasa. Jadi kalau kami dan teman-teman dari penyuluh anti korupsi itu kemarin ikut Jambore Nasional di Gunung Pati itu membawa tema mencoba meraih mimpi Indonesia tanpa korupsi tahun 2045. Jadi ending besarnya nanti adalah Indonesia tanpa korupsi. Ini itu. Nah, kenapa program ini penting dan ini jadikan sebuah sistem yang merupakan beberapa tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama adalah kita adanya komitmen. Komitmen ini penting karena tanpa komitmen apapun tidak akan bisa berhasil. Nah, komitmen ini adalah mulai dengan pembuatan perangkat aturan internal gratifikasi. Dan di Kota Salatiga sudah ada aturannya, yaitu Peraturan Wali Kota Salatiga nomor 9 tahun 2021. Ini sebagai pengganti Perwakilan Wali Kota Salatiga nomor 5 tahun 2017 tentang pengendalian gratifikasi di Kota Salatiga. Kemudian pembentukan unit pengendalian gratifikasi atau UPG yang berkedudukan di inspektorat yang memiliki tugas itu mengawal pelaksanaan pengendalian gratifikasi di Kota Salatiga, termasuk juga nanti menerima laporan, membuat laporan, sosialisasi semacam ini. Itu adalah tugas-tugas dari unit pengendalian gratifikasi. Nah, ini adalah perangkat hukum, perangkat-perangkat yang harus ada sebagai sebuah input dari program gratifikasi ini. Nah, kemudian setelah perangkat ini akan ada proses melakukan internalisasi tentang nilai-nilai anti gratifikasi, stop gratifikasi, tolak gratifikasi, itu yang terus kita kembangkan, kita sampaikan ke masyarakat, khususnya di kalangan pegawai negeri sipil, penyelenggara negara di daerah, karena ini mereka yang rawan untuk disasar adanya gratifikasi. Kemudian diseminasi PPG, program pengendalian gratifikasi. Ada internal ke kalangan Pemkot sendiri dan eksternal seperti ini kami ke masyarakat.
Sudah kami lakukan beberapa kali ke masyarakat, termasuk juga sampai ke lembaga RT RW di kelurahan, LPMK itu sudah kita sampaikan juga program-program ini. Kemudian pengelolaan laporan gratifikasi. Ini tugas UPG di sana. Setiap laporan yang masuk itu kita laporkan, kita teruskan ke KPK untuk ditindaklanjuti dan diberikan status kepemilikan barangnya. Nanti akan ada cerita lagi di sana nanti. Itu. Kemudian outputnya, yang utama kesadaran melapor. Selama ini dari hasil monitoring kami, kesadaran untuk melaporkan adanya penerimaan gratifikasi itu masih sulit. Karena apa? Karena mereka masih menganggap ini rezeki. Masuk kita nggak minta. Iya, kita nggak minta, dikasih cuma-cuma. Orangnya yang datang juga baik-baik, jelas seperti itu. Mereka masih menganggap rezeki dan itu gratifikasi. Jadi pemahaman masih belum ada di beliau-beliau ini atau mereka ini. Jadi masih menganggap itu suatu yang biasa. Bukan hal yang aneh dan bukan melanggar hukum karena memang tidak merugikan orang lain itu. Kemudian manajemen tool ini adalah strategi kami bagaimana nanti mulai dari sisi pelaporan, kemudian sisi monitoringnya dan tindak lanjut ke depan itu semakin baik dan endingnya adalah kita bersih. Minimal kalau kita tidak bisa menolak secara langsung karena tidak enak dengan yang memberikan, ya kita terima, tapi kita laporkan. Karena biasanya tuh mereka, wah nggak enak mas, ini yang memberikan teman baik, teman dari kecil, teman sekolah, teman berjuang, maksud saya tolak gitu. Ya udah terima aja, tapi laporan ke kami. Kami seperti itu. Kemudian outcome-nya atau dampak ke depannya adalah lingkungan pengendalian yang transparan dan akuntabel. Nah, ini terkait dengan program gratifikasi yang kita gagas bersama-sama ini. Baik, nah ini apa nih Pak prinsip dasar dari pengendalian gratifikasi sendiri Bapak? Jadi ada prinsip dasar yang terus kita bawa ke umum, ke publik, yaitu bahwa prinsip dasar dari gratifikasi ini adalah tidak menerima, kemudian tidak memberi, dan menolak gratifikasi. Jadi tidak menerima, tidak memberi, dan kita menolak. Baik Bapak, ini agak menyimpang sedikit Pak. Misalnya tadi dikatakan bahwa kalau kita menerima gratifikasi langsung melaporkan. Nah ini kita tidak terkena sanksi hukum. Tapi bagi pemberinya bagaimana nih Bapak? Pemberinya kalau sudah dilaporkan oleh penerima, dan itu sudah diproses di UPG di kami, kemudian kita sama ke KPK diproses, dan itu dinyatakan oleh KPK bukan sebagai gratifikasi ilegal, atau itu dianggap ilegal tapi diterima sana, itu aman. Jadi pelapor juga tidak akan terkena sanksi hukum, termasuk juga yang menerima. Nanti juga, pemberi yang menerima itu nanti tidak terkena sanksi hukum, kecuali kalau tidak melaporkan. Kebetulan katakanlah saya dapat pemberian televisi misalkan, televisi yang besar yang nilainya tinggi itu tidak saya laporkan. Nah, kebetulan ada teman lain yang tahu, dia melaporkan ke APH, KPK misalkan, maka saya akan terkena sanksi hukum dan pemberi juga terkena sanksi hukum karena akan dianggap suap. Karena ilegal itu menjadi suap. Tapi kalau yang dari penerimanya sudah melaporkan, pemberinya tidak kena. Karena otomatis dengan dilaporkan akan gugur ancaman hukumannya. Artinya ini dari kedua belah pihak ya, supaya untuk pembersihannya dari dua belah pihak, supaya tidak ada tadi ada kesempatan, ada kemungkinan untuk memberi gitu ada takut juga untuk memberikan gratifikasi begitu ya Pak ya. Baik Bapak, nah ini tadi sempat Bapak menyebutkan tentang PPG atau program pengendalian gratifikasi. Ini maksudnya apa nih Pak? Jadi program yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi transparan dan akuntabel. Jadi maksudnya gini, kita tidak bisa langsung memberantas gratifikasi itu hilang. Tidak bisa, karena itu kan terkait dengan budaya, sudah adat istiadat dari zaman. Tapi kita kendalikan dulu. Kita kendalikan. Jadi artinya silakan tetap saling memberi. Saling memberi karena itu untuk menjaga hubungan, karena adat, kebiasaan dan sebagainya silakan memberi. Jadi kita tidak
tidak menafikan atau memusnahkan sesuatu yang sudah berjalan dengan baik, dan itu ada tujuan baiknya. Cuman kita kendalikan agar yang terkait dengan tugas jabatan kedinasan atau nanti berbenturan dengan tugas kewenangannya itu yang kita kendalikan. Jadi yang umum-umum yang bersifat biasa antar teman biasa itu tidak masalah gitu. Tetap silahkan tetap dipelihara sama ini tetap silakan. Ya, gitu. kayak Lebaran biasanya orang tua memberi angpau anaknya gitu tidak masalah ya Pak ya. Jadi nanti ada pengecualian. Jadi ada 7 negatif list istilahnya itu yang tidak perlu dilaporkan, nanti ada. Itu ada. Gitu ya. Baik, nah ini untuk kebijakan pengendalian gratifikasi sendiri itu payung hukumnya ada di mana nih untuk Pemkot Salatiga nih Bapak? Kalau di Pemerintah Kota Salatiga ini di Peraturan Wali Kota nomor 9 tahun 2021. Ini peraturan terbaru Mbak. Jadi yang lama itu sudah kita buat di tahun 2017 melalui Perwali nomor 5. Kemudian dari KPK itu ada pembaruan yang baru kebijakannya di pelaporan gratifikasi itu melalui Peraturan KPK nomor 2 tahun 2019. Otomatis Perwali kita yang lama itu harus kita sesuaikan dengan perkara yang baru tadi, karena ada beberapa perubahan terkait dengan masa tenggang waktu pelaporannya sama 17 list negatif tadi yang tidak dilaporkan. Kalau dulu tidak 17, tahun 10 atau 12 itu. Oh 12, ada tambahannya juga ya. Oke, baik. Ini sebenarnya apa sih tujuan kebijakan pengendalian gratifikasi di Pemkot Salatiga nih Bapak? Jadi tujuannya itu adalah untuk mengatur. Intinya itu aja. Jadi mengatur. Proses ataupun pergerakan gratifikasi. Jadi diatur ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Itu aja. Intinya itu aja tujuannya itu. Nah, tadi sudah disebutkan ya bahwa seandainya kita tidak kuasa untuk menolak adanya pemberian yang berkategori gratifikasi tadi harus melapor gitu Bapak ya. Nah, ini apa sebenarnya hak dan kewajiban bagi pelapor sendiri Bapak? Jadi ketika kita tidak bisa menolak karena tidak enak perasaan, ya udah terima aja, tapi nanti melaporkannya ke kami, ke UBG, nanti akan kami proses. Atau yang bisa melapor langsung ke KPK melalui aplikasi gol.go.id. Jadi mereka mendaftar dulu untuk input akunnya, nanti kalau sudah dapat akun bisa membuka sendiri, bisa melakukan sendiri, mudah itu nanti. Jadi kita hanya melaporkan data nama kita lengkap, kemudian barang diterima wujudnya apa, di mana, jam berapa, kapan, terus dari siapa, di mana alamatnya, kronologisnya seperti apa, misalkan diantar ke rumah atau di rumah dinas atau di kantor. Nah itu jadi nanti tinggal foto barangnya itu tadi di-upload, klik kirim, selesai, nanti nunggu proses KPK. Terus barangnya nanti diserahkan kemana Pak? Bisa disimpan di rumah dulu sambil menunggu status dari KPK atau dititipkan ke kami. Di begitu Inspektorat ya. Daerah. Kalau takut ya, di rumah nanti malah dimakan anak-anak misalnya begitu ya Pak ya. Kalau makanan misalnya. Kemudian kita sebagai pelapor kan punya hak, punya kewajiban. Jadi itu untuk melindungi juga. Jadi saya tuh sudah suruh melaporkan, sudah berbaik-baik hati, kok saya nggak ada jaminan apa-apa. Itu juga kasihan. Nah itu di Perwali 9 tahun 2021 itu kita atur. Jadi hak dari pelapor itu antara lain adalah kerahasiaan identitas. Jadi memang yang dilaporkan kami rahasiakan. Hanya untuk kepentingan yang bersangkutan kita berikan. Kita berikan. Jadi kan nanti kan print out laporannya kita sampaikan ke yang bersangkutan. Oh ini sudah dilaporkan, tidak dimiliki oleh inspektorat gitu. Nah itu. Jadi kemudian perlindungan dari pelakuan intimidasi karena ini sampai ke melebar keluar gitu. Jadi kadang ada yang dikasih kok malah dilaporkan ke KPK kok. Bagi yang memberi marah atau gimana gitu. Seperti itu. Kemudian juga kalau terkait nanti sampai ke ranah hukum, proses hukum nanti ada fasilitas bantuan hukum. Jadi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian yang hak berikutnya adalah mendapatkan informasi. Jadi yang sudah dilaporkan tadi perkembangannya seperti apa? Apakah dinikmati oleh teman-teman UPG Inspektorat atau malah bagaimana, atau memang betul-betul itu aman dilaporkan ke KPK, itu dapat informasi lah. Di setiap tahap itu kita sampaikan. Jadi waktu kita input laporan di aplikasi Gol itu langsung muncul laporannya.
Kemudian ada status dari KPK dikirim laporan diterima. Nah, kemudian nanti terus tahap berikutnya adalah status itu bukan milik negara dan itu milik negara. Kalau bukan milik negara itu dikembalikan ke UPG lagi. Kalau dalam bentuk makanan bisa kami salurkan ke yatim piatu atau ke yang membutuhkan, atau sesuai statusnya dari KPK bisa diberikan ke yang bersangkutan lagi. Oh gitu ya. Atau kalau menjadi milik negara maka barang itu harus kita kirim ke KPK. Nanti dikumpulkan di sana akan dilakukan lelang negara dan uangnya akan masuk di kas negara. Itu prosesnya seperti itu. Baik, nah ini tadi Bapak sempat menyinggung ya, ada gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Itu yang seperti apa, Pak? Itu ada beberapa 7 list negatif list itu yang umum terjadi dan itu ada batasan rupiahnya. Yang jelas tadi seperti penjelasan sampaikan dari keluarga, dari ayah ke anak itu enggak. Jadi pemberian dari keluarga itu dari ayah, anak, kakek, nenek, paman, ke keponakan itu enggak termasukkan. Kemudian keuntungan dari penanaman saham, uang pribadi kan, terus bunga bank dan sebagainya itu tidak termasuk. Kemudian kemanfaat anggota koperasi ada SHU, itu tidak perlu dilaporkan. Kemudian seminar kit, peralatan waktu kita ikuti diklat, pelatihan itu kan ada pulpen, ada modul-modul dan sebagainya, itu mungkin ada goodie bag, itu tidak perlu dilaporkan. Kemudian hadiah, baik itu uang maupun non uang dari promosi. Jadi misalkan nanti suatu saat ada promosi ulang tahun, apa gitu itu ada acara terus ngasih hadiah ke pendengar yang hadir itu nggak perlu dilaporkan, meskipun yang datang dapat itu pegawai negeri atau mungkin pejabat negara itu nggak perlu karena terkait dengan promosi dari Suara Salatiga. Kemudian hadiah perlombaan atas biaya sendiri. Jadi ikut lomba terkait dengan atletik, lomba nyanyi dan sebagainya itu atas sendiri tidak dilaporkan. Tapi kalau dia mewakili dinasnya, instansinya, dia dapat hadiah, dia wajib melaporkan ke pimpinannya. Tapi tidak perlu dilaporkan ke KPK. Cukup lapor ke pimpinan, Pak, ini kemarin saya ikut lomba atas surat tugas ini saya dapat juara 3, hadiahnya ini. Sudah, nanti kebijakan pimpinan seperti apa, itu kita tunggu itu. Kemudian yang ke-7, penghargaan atas prestasi kerja dalam bentuk uang atau barang, misalnya bonus, hadiah kinerjanya bagus, kasih bonus uang atau bonus piknik, itu tidak perlu dilaporkan. Insentif ya, Insentif Pak, ya? itu. Kemudian hadiah langsung dari undian berupa souvenir tapi non kedinasan, itu tidak dilaporkan. Jadi misalkan saya punya rekening di suatu bank A, ada undian saya dapat mobil, nah itu atas nama sendiri, tidak dilaporkan. Tapi kalau atas nama saya selaku bendara, itu karena saya tugas, karena kedinasan harus dilaporkan ke pimpinan. Jadi itu nanti barang itu menjadi milik Pemda atau milik lembaga yang ada itu. Tapi kalau atas nama pribadi saya itu tidak perlu dilaporkan. Kemudian honor profesi di luar kedinasan. Ada banyak pegawai kita yang juga nyambi di luar sebagai profesional, dia juga ngajar, jadi dosen, dan pembicara dapat honor, itu tidak perlu dilaporkan karena di luar kedinasan. Kemudian yang ke-10, akomodasi kedinasan. Jadi ketika kita di tugas luar ke Jakarta, ke Surabaya, ada biaya-biaya itu, uang saku dan sebagainya itu tidak perlu dilaporkan karena itu terkait dengan kedinasan. Kemudian karangan bunga, baik itu ucapan selamat, ucapan duka, itu tidak perlu dilaporkan. Jadi misalkan saya kebetulan tahun ini saya promosi menjadi sekretaris daerah, misalkan seperti itu. Ada ucapan karangan bunga dan sebagainya. Saya kan pejabat daerah, saya tidak perlu melaporkan, tidak perlu laporkan. Walaupun itu yang memberi dari misalnya dari lembaga, dari perusahaan atau apa gitu. Itu ucapan selamat, ucapan selamat ya. Kemudian sumbangan hajatan. Nah, ini yang sering kita diskusikan dengan teman-teman. Bagaimana nih Bapak kalau itu kita diatur untuk hemat. Jadi kita maksimalnya 1 juta. Maksimal 1 juta. Kalau lebih dari 1 juta harus dilaporkan Bapak? Yang menerima yang melaporkan. Tapi saya yang menyumbang, katakanlah saya nyumbang 2 juta. Nanti yang menerima sumbangan, misalkan Mbak Gita, selaku pejabat daerah, punya gawe, punya hajatan, kemudian terima semuanya 2 juta, nanti yang 2 juta dilaporkan dulu. Dilaporkan. Sama juga seperti yang gratifikasi. Sama itu. Kemudian yang ke-13 karena musibah, pemberian bantuan sosial itu tidak perlu dilaporkan. Jadi misalkan ada
musibah, kebanjiran, longsor, kena angin, ketimpa pohon terakhir ini tidak perlu dilaporkan meskipun yang terima adalah pegawai negeri atau pejabat daerah. Kemudian pisah sambut. Nah, ini yang sering terjadi kan seperti mutasi antar dinas, kemudian pensiun itu kan ngasih kenang-kenangan. Nah, ini diatur. Jadi dia maksimal per orang itu ngasihnya maksimal 300.000 sekali. Jadi misalkan saya nanti pindah tugas, ada kenang-kenangan yang ngasih teman saya ini maksimal 300. Nah, kalau dinas itu maksimal 1 juta atas nama dinas itu. Jadi itu diatur seperti itu sekali dalam pemberian. Kemudian pemberian sama rekan kerja itu pun juga diatur. Misalkan saya dengan teman saya kantor itu maksimal kalau saya traktir makan itu 200.000 maksimal ya. Nggak boleh lebih. Jadi satu kan, orang ya maksudnya orang, ya Pak ya. Kan ini diajak hemat ya, diajak hemat dan maksimal dalam 1 tahun hanya 1 juta. Jadi kalau kita sudah ngajak teman kita tuh 1 tahun 5 kali sudah nggak boleh lagi. Nggak boleh lagi. Ulang tahun nggak boleh lagi ya. Karena sudah 1 juta gitu. Atau seperti itu. Gantian yang ditraktir ya gantian orangnya itu. Kemudian hidangan sajian berlaku umum seperti rapat-rapat dinas, rapat umum itu kan tidak perlu dilaporkan karena itu memang itu terkait fasilitas kegiatan tersebut. Dan yang terakhir adalah plakat dan cenderamata kedinasan. Jadi setiap ada kunjungan kerja mungkin ada plakat kedinasan itu tidak perlu dilaporkan. Itu Mbak 17 list ya, ada 17 yang tidak perlu dilaporkan. Yang tidak perlu dilaporkan. Baik, tadi melapornya kalau misalnya dapat parcel misalnya itu maksimal 30 hari dari saat sejak menerimanya gitu ya. Itu tadi dilaporkan bisa ke KPK atau ke inspektorat bisa ya Pak ya. Bisa. Baik, nah ini tadi ada unit pengendalian gravitasi. Nah ini sebenarnya tugasnya itu apa sih Pak? Jadi UPG atau unit pengendalian gratifikasi ini sebagai tangan panjang pelaksana Perwali nomor 9 tahun 2021. Nah ini adalah lembaga non-struktural yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan penanganan laporan gratifikasi di lingkungan Pemda dan berkedudukan di Inspektorat Daerah. Tugas-tugasnya ada beberapa, yaitu menerima, menganalisa, mengadministrasi atas laporan penerimaan gratifikasi dari pegawai ASN, penyelenggara negara dan pejabat publik lainnya. Jadi diadministrasikan. Kemudian menerima, mengadministrasi laporan penolakan. Tadi kan laporan penerimaan. Ini laporan penolakan gratifikasi dari penyelenggara negara, pegawai negeri sipil maupun pejabat publik. Kemudian meneruskan laporan tersebut ke KPK. Kemudian melaporkan rekapitulasi laporan baik itu penerimaan maupun penolakan gratifikasi secara periodik pada komisi. Jadi kami punya kewajiban setiap semester, jadi setahun 2 kali melaporkan ke KPK. Baik itu secara online maupun secara offline manual gitu. Kemudian menyampaikan hasil pengelolaan lapor penerimaan gratifikasi dan penolakan kepada pimpinan instansi masing-masing. Jadi ketika ada laporan seorang dari dinas tertentu itu melapor kami wajib melaporkan ke yang bersangkutan dan pimpinannya. Kemudian melakukan sosialisasi seperti ini. Kemudian melakukan sosialisasi ini kepada eksternal maupun internal dan secara umum pada masyarakat juga supaya tahu. Pokoknya semangat anti gratifikasi ini harus terus kita sampaikan dengan berbagai media, berbagai cara, salah satunya lewat radio ini. Kami juga lewat media sosial kami yang ada di inspektorat itu kita sama-sama kampanyekan. Kemudian atas laporan gratifikasi yang dititipkan ke kami, baik itu dalam bentuk barang, makanan ataupun uang, kami wajib memelihara dulu, mengamankan, menyimpan sampai statusnya itu keluar. Nah, status tadi kan bisa dikelola UPG atau kembalikan ke pelapor atau di milik negara. Nanti sesuai hasilnya itu baru kita laksanakan. Kemudian melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian gratifikasi. Jadi setelah ini setiap tahun kita melakukan pemantauan dan juga monitoring, evaluasi kendala apa sih sebenarnya yang terjadi, kenapa kok tahun ini tidak ada laporan, tahun kemarin sekian, ini hanya sekian gitu. Jadi kita teruskan, kita perbaiki. Oke, nah ini satu lagi Bapak, apa nih tindakan yang sudah dilakukan Inspektorat dalam rangka pengendalian gratifikasi di Kota Salatiga nih Pak? Jadi sejak
kita laksanakan program ini sejak tahun 2015 pertengahan. Jadi 2015 ya, Pak ya. Perwali 5 2017 itu kita sudah melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama itu adalah workshop pendidikan gratifikasi bagi kepala dinas, kepala badan tahun 2016. Itu temannya di Kota Salatiga. Kemudian dilanjutkan untuk pejabat level di eselon 3 tahun 2017. Kemudian eselon 4 itu di tahun 2018 dan 2019. Di 2020 itu kosong karena baru pandemi. Kemudian tahun 2021 kemarin kita bisa melaksanakan dengan peserta itu ketua LPMK, ketua RT, ketua RW sekota Salatiga. Waktu itu kita buat 2 tempat. Yang pertama di rumah dinas wali kota, yang tempat kedua di Gedung Seda. Jadi yang langsung live di rumah dinas, yang sebagian relay lewat Zoom itu di Gedung Seda. Itu tahun 2021. Kemudian juga sosialisasi kepada kelompok-kelompok masyarakat. Jadi kemarin kami melaksanakan ada untuk Dharma Wanita Kota Salatiga, PKK Kota Salatiga, kemudian SMP, itu ada SMP Negeri 10 dan SMP Negeri 6. Kita laksanakan sosialisasi ditambah dengan materi-materi pendidikan anti korupsi, baik itu untuk siswa maupun untuk guru-gurunya. Kemudian pengelolaan laporan gratifikasi sejak tahun 2019. Jadi perlu kami sampaikan, meskipun kami sudah ada di tahun 2015 dan bekerja 2016, ini laporan yang masuk itu baru tahun 2019, 20, 21 dan kemarin 2022 ini. Kemudian kami juga sudah membentuk unit pendidikan gratifikasi di masing-masing OPD dan BUMD. Jadi kita ada 30 OPD, kemudian ada 3 BUMD, itu semua sudah memiliki unit pendidikan gratifikasi masing-masing. Cuman untuk pelaksanaan kegiatan masih nginduk di inspektorat daerah. Kemudian juga adanya penyebaran stiker, spanduk, banner kepada OPD untuk dipasang di tempat-tempat yang bisa sekiranya bisa dipandang orang, mudah dilihat gitu. Dan kemarin waktu kita mengikuti program pendidikan gratifikasi secara nasional tahun 2021, kita membuat video anti gratifikasi yang kita tayangkan di Videotron di Jalan Kartini. Itu dengan melibatkan Pak Wali Kota, kemudian Ketua DPRD, kita minta untuk berpidato dan kita rekam jadi satu bentuk utuh video anti korupsi. Harapan kami dengan dukungan dari pimpinan, dari top manager ke bawah akan semakin mudah. Itu video kami. Kemudian yang terakhir ini adalah melalui siaran radio Suara Salatiga, kami melakukan sosialisasi tentang anti gratifikasi dan program-program anti korupsi lainnya, dan juga nanti terkait dengan program-program yang sedang dijalankan oleh pemerintah Kota Salatiga, utamanya oleh inspektur daerah. Itu beberapa hal kinerja dari UPG yang sudah kita laksanakan sampai dengan saat ini, Mbak. Oke, tetap semangat ya Pak ya untuk semangat, mengendalikan gratifikasi di Kota Salatiga. Baik Bapak, pesan-pesan buat warga Kota Salatiga terkait dengan materi dialog kita. Monggo silahkan. Terima kasih Mbak Gita kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama, kami butuh dukungan dari masyarakat Kota Salatiga. Jadi terkait dengan upaya untuk menyetop mengendalikan gratifikasi ini, setiap pelayanan yang kami berikan kepada masyarakat luas, kepada Kota Salatiga ini tidak perlu untuk dihargai dengan sebuah pemberian gratifikasi. Cukup ucapan terima kasih di mulut saja dan itu sudah cukup bagi kami. Itu untuk masyarakat Salatiga. Kemudian untuk rekan-rekan ASN, pegawai negeri sipil, kemudian THL tenaga kontrak, mohon untuk jaga integritasnya, untuk tidak menerima pemberian gratifikasi. Kalaupun toh harus menerima, mohon untuk dilaporkan apapun bentuk gratifikasi itu. Karena beberapa hal yang sering itu dianggap sepele adalah gratifikasi dalam bentuk parcel lebaran yang dari pihak luar, itu masih dianggap itu bukan sesuatu yang sebagai gratifikasi, tapi menurut kami itu adalah sebuah gratifikasi. Kemudian untuk semua pihak yang sudah terlibat kepada program ini, tentunya kami tetap membutuhkan dukungannya, baik itu secara internal maupun eksternal, sehingga program gratifikasi ini bisa berjalan dengan baik. Dan mimpi kita bersama itu bahwa kota kita adalah kota yang transparan, yang bersih, yang akuntabel, bebas dari KKN. Itu harapan kami. Amin. Mbak Gita. Iya.
Baik.